dalam ini Presiden Jokowi seperti bunga mawar. Indah kalau kita berfoto, tetapi juga harus hati-hati karena durinya bisa membuat tangan Anda terluka. Menjadi oposisi itu juga sangat mulia. Silahkan ingin menjadi oposisi, asal jangan oposisi yang menimbulkan dendam. Menurut saya, siasat itu selalu merupakan manifestasi dari akal sehat. Sebelumnya PSB sudah bertemu dengan Pak Jokowi. Sebetulnya bukanlah hal yang asing, tetapi sepanjang mewakili sikap partai, juru bicaranya saya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 adalah relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara di Asia Tenggara yang berada pada minus 0,4,0. Pak Jokowi punya catatan-catatan yang mengecewakan. Pak Jokowi juga punya masa lalu. Saya sungguh-sungguh ingin mengganggu, bukan sekedar untuk mengganggu. Asal jangan oposisi yang menimbulkan kebencian, apalagi disertai dengan hinaan, disertai dengan cacian, disertai dengan makian-makian. Politikus Partai Demokrat Rahlan Nasidik merespons pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatatkan perekonomian Indonesia berhasil tumbuh positif hingga 7,07% pada triwulan 2 2021 dibanding periode sama tahun lalu. Terkait hal itu, ia mempertanyakan apakah hal tersebut patut dirayakan di tengah angka kematian akibat COVID-19 hampir nyaris 100.000 jiwa. Fokus Jokowi menyelamatkan ekonomi berhasil. Ekonomi tumbuh jadi 3%. Indonesia keluar dari resesi, tapi terjungkal dalam pandemi. Kematian hampir 100.000 jiwa sampai 300.000 di bulan Juli. Positivity rate 500.000. Indonesia epicentrum pandemi Asia. Dikucilkan dunia, patut dirayakan. Tweetnya dalam akun Twitternya. Seperti dilihat Kamis 5 Agustus 2021. Lanjutnya ia mengatakan ekonomi Indonesia keluar dari resesi dengan biaya hampir 100.000 nyawa warga negara. Indonesia jadi epicentrum pandemi di Asia, disebut terburuk di dunia dan dikucilkan dalam pergaulan internasional, tutur Rahlan Nasidik. Diberitakan sebelumnya, Kepala BPS Margo mengatakan jika dibandingkan pada triwulan 2 2020, maka ekonomi Indonesia saat ini tumbuh 7,07%. Ia menilai bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai upaya kerja keras pemerintah yang gencar dalam menjalankan program vaksinasi. Angka 7,07% ini memberikan klarifikasi kepada kita semua ya, bahwa dengan membaiknya penanganan kesehatan COVID-19 ini ya, dan kesehatan atau penurunan kasus hariannya itu akan mendorong mobilitas masyarakat yang semakin baik dan pada akhirnya itu memberikan klarifikasi ekonomi kita membaik gitu. Selain itu, pertumbuhan juga dipengaruhi oleh perbaikan ekonomi global, terutama beberapa negara yang menjadi mitra dagang Indonesia seperti Cina tumbuh 7,9%, Singapura 14,3%, Korea Selatan 5,9%, dan Vietnam 6,6%. Pulihnya ekonomi pada negara yang menjadi mitra dagang kita, itu mendorong permintaan luar negeri, jadi ekspor kita meningkat, ujarnya. Setelah 4 kuartal berturut-turut, ekonomi Indonesia akhirnya keluar dari jurang resesi. Badan Pusat Statistik BPS mengumumkan ekonomi Indonesia tumbuh 7,07% kuartal 2 2021 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Realisasi ini sesuai dengan harapan pemerintah yang menargetkan ekonomi tumbuh di kisaran 7%. Di tengah rekor harian COVID-19 yang sempat melonjak tajam, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah tetap optimis. Pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2021 akan mencapai 7%, naik dari minus 0,74% di kuartal pertama 2021.
Di kuartal kedua, kita optimis insya Allah tumbuh kurang lebih 7%, kata Jokowi dalam Munas Kadin beberapa waktu lalu. Pemerintah sebenarnya memasang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 6,9% hingga 7,8%. Saat itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa dirinya yakin ekonomi Indonesia bisa tumbuh di batas bawah dari kisaran itu. Apabila PDB harga konstan kita pada kuartal kedua 2021 sama dengan di triwulan 1 2021, maka dia sudah melompat 5,62%. Oleh karena itu, pemerintah confident angka 6,9% atau 7% bisa tercapai di triwulan kedua 2021, jelas Airlangga Hartarto. Perlihatkan bahwa kita lihat beberapa konsensus daripada revisi yang kisarannya antara 6,7 sampai 7,1%, dan kalau kita lihat neraca perdagangan itu plus 2,19, kemudian juga pertumbuhan ekspor naik. Tampaknya harapan tersebut terwujud. Ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2021 melesat dan meninggalkan jurang resesi. Bahkan angkanya sedikit melebihi ekspektasi, yakni sebesar 7,07%. Lebih lanjut, Kepala BPS Margo Yuwono menegaskan pertumbuhan yang cukup tinggi ini merupakan efek dari pemulihan ekonomi setelah 4 kuartal sebelumnya mencatat kontraksi. Selain itu, BPS melihat adanya faktor low base dari pertumbuhan ekonomi yang minus tahun lalu. Selain ada pemulihan ekonomi, ada pula faktor low base di tahun lalu atau turun cukup tajam di 2020, ujar Margo. Adapun bila dibandingkan secara kuartal maupun tahunan, pertumbuhan kuartal kedua tahun ini lebih tinggi, dari minus 0,74% pada kuartal pertama 2021 dan minus 5,32% pada kuartal kedua 2020. Sementara secara akumulatif, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 3,1% pada semester 1 2021. Sementara itu terkait hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan ekonomi yang berhasil tumbuh 7,07% di kuartal kedua 2021 sesuai dengan proyeksi pemerintah. Menurutnya, hal ini menandakan strategi yang disusun oleh pemerintah selama ini cukup berhasil. Jadi, cerita kuartal kedua menggambarkan agar pemulihan ekonomi sudah benar, strategi pemulihan ekonomi juga sudah benar, dan sudah mulai menghasilkan dampak atau hasilnya. Katanya dalam konferensi pers di Jakarta Kamis 5 Juli 2021. Jadi dari penerimaan negara terjadi geliat pemulihan ekonomi yang terrekam cukup kuat. Salah satu strategi pemulihan ekonomi yang dirasa ikut memberikan hasil adalah bantuan sosial. Menurut Sri Mulyani, bansos berhasil menjaga tingkat kemiskinan dan konsumsi rumah tangga masyarakat bawah. Dengan bansos yang diberikan oleh pemerintah, kita mampu menekan tingkat kemiskinan supaya tidak melonjak terlalu tinggi, meskipun tetap terjadi kenaikan dan juga dari tingkat pengangguran, katanya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 adalah relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara di Asia Tenggara yang berada pada minus 4,0. Dalam ini Presiden Jokowi seperti bunga mawar, indah kalau kita berfoto, tetapi juga harus hati-hati karena durinya bisa membuat tangan Anda terluka. Menjadi oposisi itu juga sangat mulia. Silahkan ingin menjadi oposisi, asal jangan oposisi yang menimbulkan dendam. Menurut saya, siasat itu selalu merupakan manifestasi dari akal sehat. Sebelumnya PSB sudah bertemu dengan Pak Jokowi. Sebetulnya bukanlah hal yang asing, tetapi sepanjang mewakili tiga partai, juru bicaranya saya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 adalah relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara di Asia Tenggara yang berada pada minus
04,0. Pak Jokowi punya catatan-catatan yang mengecewakan. Pak Jokowi juga punya masa lalu. Saya sungguh-sungguh ingin mengganggu, bukan sekedar untuk mengganggu. Asal jangan oposisi yang menimbulkan kebencian, apalagi disertai dengan hinaan, disertai dengan cacian, disertai dengan makian-makian. Sebetulnya kalau Pak Jokowi lebih rileks menghadapi soal ini, menurut saya nggak akan jadi terlalu serius sebetulnya. Kita ini memiliki norma-norma agama, memiliki etika dan tata krama ketimuran. Nah, kalau Pak Jokowinya nggak rileks, di mana ada di dunia ini menempuh jalan demokratik. Pendukung di bawah juga mengartikan juga dengan tidak rileks soal seperti ini. Lamun siro sakti, ojo mateni. Meskipun kamu sakti, meskipun kamu kuat, jangan suka menjatuhkan. Lamun siro banter, ojo ndisiki. Meskipun kamu cepat, jangan suka mendahului. Yang ketiga tadi, lamun siro pinter, ojo minteri. Meskipun kamu pandai, jangan sok pinter.